Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 864. Anda tahu, ketika Lin Yu dan bayangan iblis bertempur di Taman Xishan, hanya Lin Yu, Bai Rentu, dan Yiner yang tahu bahwa bayangan iblis telah mengatakan ini di seluruh Taman Xishan. Oleh karena itu, pada saat ini, bayangan gelap dapat mengatakan ini. Maka, tidak diragukan lagi bahwa bayangan hitam di depan Anda benar-benar bayangan iblis. Mungkin karena kengerian di dalam hatinya, Lin Yu melambat bahkan tanpa memperhatikan kecepatan dan kekuatan tembakannya. Tetapi bayangan iblis sangat pintar untuk merebut kekosongan ini, dan gerakannya menjadi lebih ganas dan brutal, tampaknya telah mengejar potensi penuhnya, berusaha keras untuk membunuh Lin Yu. Dihadapkan dengan gerakan cepat dan rumit seperti itu, Lin Yu agak kewalahan untuk sementara waktu, terutama bayangan iblis yang pandai menggunakan jubah tajamnya ke dalam pisau, sudut jubah di kiri dan kanan bergetar dan berbisik seperti dua parang ke arah Lin Yu. Dia menyapanya pada saat ini, dia cukup setuju dengan gelar, 1000 tangan dan 8 wajah. Lin Yu merasa seolah-olah dia memiliki 2 kepalan tangan dan 2 pisau yang menyerangnya pada saat bersamaan. Dan bayangan iblis sepertinya melihat bahwa psikologi Lin Yu telah sangat terpengaruh. Dia mencibir, mengambil kesempatan untuk mempercepat serangan lagi, dan ingin mengalahkan garis pertahanan Lin Yu sesegera mungkin, tetapi dia mengenakan sarung tangan. Sebuah tinju menghantam Lin Yu. Pada saat di depannya, pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan dengan dentang, belati tajam tiba-tiba muncul dari sarung tangannya, dan sudut tusukan persis seperti yang baru saja dia hindari. Wajah Lin Yu melewati tinjunya. Dengan jarak yang begitu pendek dan pisau yang aneh, Lin Yu tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia tidak bisa melihat arah pisau itu, tetapi dia secara tidak sadar mendengar bilah itu menembus, dan dia mengeluarkan tubuhnya. Bersandar ke belakang dengan tiba-tiba, bilahnya langsung meluncur di wajahnya. Tetapi karena bilahnya keluar terlalu cepat, dia tidak sepenuhnya menghindarinya. Bilah itu menyapu wajahnya, dan tiba-tiba darah setinggi 3 atau 4 cm ditambahkan. Darah merah langsung mengalir. Dan bayangan iblis juga memanfaatkan penghindaran Lin Yu dari pisau dan menamparkan dada Lin Yu dengan telapak tangan yang ganas. Tubuh Lin Yu bersandar ke belakang, dan selain menerima kekuatan telapak tangan yang begitu besar, tubuhnya tiba-tiba berubah. Berguling di tanah beberapa kali, tidak ada suara. Melihat ini, bayangan iblis itu terhenti, dan melirik ke telapak tangannya, tampak sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak mengharapkan telapak tangannya berhasil. Segera setelah itu, dia mengeluarkan belati tajam, memegangnya di tangannya, dan berjalan menuju tempat Lin Yu terbaring. Sebelum mencapainya, dia menjentikkan belati di tangannya, dan belati itu terbang di udara dengan ganas, menusuk ke arah dada Lin Yu. Namun, Lin Yu, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya, meraih belati terbang, menamparkan tanah dengan satu tangan, dan naik ke udara. Pada saat yang sama, dengan kekuatan lompatan, dia menghantam bayangan iblis. Di sisi tubuh bayangan iblis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersembunyi, dan berkata dengan dingin, "Orang Huaxia, benar-benar rumit." Dia merasa bahwa Lin Yu pingsan terlalu sederhana, dia tidak berharap itu curang. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan melompat, menggelengkan kepalanya dan mengguncang salju di tubuhnya, dengan dingin melihat bayangan iblis dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak berharap kamu akan dibangkitkan jika kamu dibakar menjadi abu. Oke, kalau begitu aku akan membunuhmu lagi." Begitu suara itu jatuh, Lin Yu membanting kakinya, dan bergegas menuju bayangan iblis dengan rapi. Bayangan iblis membuat langkah yang salah, memblokir tangannya, dan menyerang Lin Yu lagi. Meskipun bayangan iblis telah kalah dari Lin Yu sekali, jelas bahwa dia tidak takut pada Lin Yu. Tapi setelah serangan diam-diam barusan, senjata tersembunyi di bayangan iblis hampir digunakan,
jadi dia tidak bisa memainkan terlalu banyak trik untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa memainkan pertarungan nyata dengan Lin Yuxi. Dan pada saat ini, Lin Yu, yang telah memulihkan pikirannya, tidak berada pada level yang sama seperti sekarang, dan dalam beberapa menit, bayangan iblis yang telah melawan berulang kali. Pada saat bayangan iblis itu terhuyung-huyung, Lin Yu terpelintir seperti puncak, dan kaki cambuk belakang yang berat menghantam perut bayangan iblis. Melihat bahwa sudah terlambat untuk dihindari, bayangan iblis itu meremas tangannya dan tiba-tiba mengambil tendangan Lin Yu. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa tendangan Lin Yu terlalu kuat, jadi dia langsung menendang tangannya, menendangnya di perut, dan menendangnya. Ledakan. Setelah bayangan iblis terbang, bayangan itu menghantam tanah dengan keras, dan membuat erangan yang sangat menyakitkan, tetapi dia sepertinya menggigit bibir dengan cepat dan menahan rasa sakit itu. Sejujurnya, kebangkitanmu mengejutkanku. Lin Yu melirik bayangan iblis dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, saya baru saja dapat memastikan melalui pencobaan Anda bahwa gerakan Anda memang persis sama dengan kebiasaan Anda. Tetapi meskipun demikian, Anda mengungkapkannya sebelum topeng itu, aku masih tidak percaya kamu adalah bayangan iblis. Bayangan iblis itu berbaring di tanah dengan perutnya dan tidak berbicara. Tiba-tiba dia meraih segenggam sue dan melemparkannya ke wajah Lin Yu. Segera setelah dia menendang kakinya, tubuhnya datang lagi seperti anak panah, dan bergegas menuju Lin Yu dengan ganas. Perut Lin Yu. Lin Yu mengelak dengan sangat cekatan, membiarkan dia terbang melewati tubuhnya, dan pada saat yang sama membanting bayangan iblis dengan telapak tangan yang ganas. Bayangan iblis sekali lagi merebutnya dengan seekor anjing yang memakan kotoran, dan jatuh dengan keras ke tanah, gemetar seperti sekam. Saya harus mengatakan bahwa dua pukulan yang baru saja diberikan Lin Yu kepadanya terlalu kuat, jadi rasa sakit yang parah membuat kecepatan dan daya ledaknya sangat terganggu. Lemah, masih sangat lemah. Lin Yu samar-samar melihat bayangan iblis di tanah dan berkata dengan suara dingin, seolah-olah dia dengan sengaja merangsang emosi bayangan iblis. Bayangan iblis mendengus, menahan rasa sakit lagi dan bangkit lagi, mengambil segenggam salju dan melemparkannya ke Lin Yu seperti sebelumnya. Lin Yu tidak bersembunyi, bagaimanapun, bagaimana tumpukan salju bisa melukai orang. Tapi yang tidak dia duga adalah ada bubuk halus di balik salju. Lin Yu tidak sengaja tersedot ke hidungnya, kulitnya berubah seketika, dia terhuyung-huyung di bawah kakinya dan mengerutkan kening, obatnya. Bayangan iblis tidak menjawab, pergelangan tangannya menjentikkan, dan dia membanting tenggorokan Lin Yu dengan tangan yang mengenakan sarung tangan logam. Manfaatkan penyakit Anda untuk membunuh Anda. Sangat sederhana, dia ingin menyelesaikan Lin Yu secara langsung ketika Lin Yu dibius. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah saat tangannya hendak mengenai tenggorokan Lin Yu, dia ditangkap oleh Lin Yu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak maju. Dan Lin Yu juga menunjukkan penampilan datar saat ini, tidak ada tanda-tanda dibius. Kamu tampaknya tidak memiliki ingatan yang baik. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dalam hal bermain dengan narkoba, nenekmu Rose adalah leluhurmu? Begitu suara Lin Yu jatuh, ekspresinya dingin, dan dia sekali lagi membanting pukulannya ke perut bayangan iblis. Bayangan iblis juga bereaksi dengan cepat, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk memblokir tinju Lin Yu dengan telapak tangannya, tapi seperti sebelumnya, kekuatan Lin Yu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ada suara tulang retak. Saat telapak tangannya dipukul oleh tinju Lin Yu di perutnya, tulang tangannya langsung hancur. Segera setelah Lin Yu memutar tangannya yang bersarung tangan logam dan menarik lengannya keluar dari posisinya lagi, pada saat yang sama, dia membanting siku ke wajah bertopeng bayangan iblis. Retak. Topeng bercat minyak putih langsung hancur oleh siku, dan pecahannya terbang keluar, dan bayangan iblis juga terhempas oleh kekuatan besar, dan seteguk darah muncrat keluar melalui topeng hitam, dan kemudian kaki terhuyung.
jatuh dengan keras ke tanah. Katamu, jika kamu bukan bayangan iblis, apakah kamu akan menyesalinya sekarang? Lin Yu melihat bayangan hitam yang tergeletak di tanah dan bertanya dengan suara yang dalam sebelum melihat wajah bayangan hitam itu, masih ada kemungkinan orang lain akan berpura-pura sengaja, meskipun kemungkinannya sangat kecil sehingga dia tidak mempercayainya. Jika kamu benar-benar bayangan iblis, apakah kamu menyesal datang kepadaku? Lin Yu berkata dengan ringan, meskipun kamu bisa dilahirkan kembali setelah kematian, bagimu, aku adalah dewa kematianmu. Tidak peduli apa yang dia katakan, bayangan yang tergeletak di tanah tidak bergerak saat ini, tetapi dadanya terbanting dengan keras, dan tenggorokannya bergumam. Sekarang biarkan aku melihat wajah asli lusanmu. Lin Yu berkata dengan dingin, lalu membungkuk tiba-tiba dan mengulurkan tangannya untuk mengungkap topeng bayangan hitam itu.